Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil adil azim. Amma ba'd. Mari sebelum kita kuliah kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk guru kita, untuk kiai kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita dan untuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW serta niatan kita semoga catat sebagai niat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan kita kali ini adalah pengenalan tentang kecerdasan buatan, di mana nanti Anda diharapkan Anda mempunyai pengetahuan dasar atau basic session tentang definisi kecerdasan buatan dan sejarahnya. Perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, perbandingan kompetensi cerdas dan buatan, dan komputasi program konvensional. Selain itu, diharapkan nanti kalian juga mengetahui tentang subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan. Oke, masih bersama saya Muhammad Subhan Mauludin. Ya. Oke, untuk definisi yaitu sesuai dengan namanya ya, kecerdasan buatan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu artificial intelligence ya, atau yang sering disebut dengan AI, di mana intelligence ini kata sifat yang berarti cerdas, sedangkan artificial artinya buatan. Jadi kecerdasan buatan yang dimaksud di sini adalah merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, menurut Winston dan Prendergast tahun 84, tujuan dari kecerdasan buatan sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah kecerdasan buatan membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, kecerdasan buatan memahami apa itu cerdas. Dan yang ketiga adalah membuat mesin lebih bermanfaat atau entrepreneurial ya. Nah, berdasarkan definisi di sini, maka kecerdasan buatan menawarkan media maupun uji teori tentang kecerdasan. Nah, teori-teori ini nantinya dapat dinyatakan dalam bahasa pemrograman dan eksekusinya dapat dibuktikan pada komputer nyata. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa cerdas adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Jadi, agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti manusia, maka mesin harus diberi bekal pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menalar. Nah, itu definisi dari kecerdasan buatan. Adapun sejarah dari kecerdasan buatan di sini, yaitu selama bertahun-tahun ini para filosof berusaha untuk mempelajari kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia. Dari pemikiran tersebut lahirlah ini kecerdasan buatan yang merupakan cabang ilmu yang berusaha mempelajari dan meniru kecerdasan dari manusia. Sejarahnya di sini dimulai dari abad 17 sampai dengan 19. Di mana abad ini merupakan titik awal perkembangan dari kecerdasan buatan. Nah, ini ditandai oleh penemuan-penemuan dari René Descartes ya, yang mengungkapkan bahwa semua tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Terus ada Blaise Pascal yang berhasil menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada 1642. Terus ada Charles Babbage dan ada Lovelace ya, yang berhasil membuat mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Terus ada Bertrand Russell dan Alfred North ya, yang menerbitkan buku Prinsipal Matematik yang merombak logika formal. Terus ada Walter Pitts ya, menerbitkan kalkulus logis pada 1943 yang merupakan fondasi untuk jaringan saraf
Tier 1. Pada tahun 1950 sampai 1970, di sini tahun-tahun ini merupakan tahun pembuka bagi kecerdasan buatan, di mana para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan cara agar mesin dapat melakukan pekerjaannya ya, seperti yang dikerjakan oleh manusia. Ini pada tahun 1951 ini sebuah program permainan catur ya, berhasil dibuat oleh Derek Prince ya, di mana University of Manchester juga berhasil mengembangkan komputer elektronik pertama di dunia yang diberi nama Ferranti Mark I ya. Terus ada Alan Turing ya, seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Di sini ada John McCarthy ya, membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalannya pada tahun 56 di sini. John McCarthy juga menemukan bahasa pemrograman Lisp pada tahun 1956. Ada ELIZA ya, ELIZA diprogram oleh Joseph Weissenberg tahun 67, yang program ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Terus ada Alan Colmeror ya, yang mengembangkan bahasa komputer Prolog. Terus ada pada tahun 60-an dan 70-an ada Jules Moses ya, yang mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Maxima, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Ada Tetoslev ya, menuliskan kekuatan sistem berbasis aturan untuk representasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosis dan terapi medis, yang kadang-kala disebut juga dengan sistem pakar pertama. Ya, ini sejarah dari kecerdasan buatan pada abad 17-19 dan tahun 50 sampai dengan tahun 1970. Nah, tahun 1980 sampai 2004 di sini ada Deep Blue komputer pertama yang memenangkan catur, sebuah permainan catur melawan seorang juara dunia. Waktu itu ada Garry Kasparov ya. Dalam waktu standar sebuah turnamen catur, kemenangan pertamanya dalam pertandingan babak pertama di sini pada sekitar Februari 96 dan merupakan permainan yang sangat terkenal ini. Deep Blue ini adalah sebuah komputer ya, sebuah komputer tentunya sudah ada algoritmanya di dalamnya. Oke. Pada tahun 80 sampai 2004 ya, 50 juga di sini waktu pada perang Teluk, di mana di DARPA di sini adalah Defense Advanced Research Project Agency, yang menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit penjawatan dalam perang Teluk pertama ini habisnya dulu sejarahnya adalah 2 juta US dollar, cukup lumayan ini. Oke, ini adalah sejarah kecerdasan buatan ya, yang kita lanjutkan di kecerdasan alami dan kecerdasan buatan, di mana jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, kecerdasan dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan itu memiliki keuntungan-keuntungan komersil ya, di mana diantaranya di sini perbedaannya kecerdasan buatan bersifat permanen ya. Jadi kecerdasan alami akan cepat mengalami perubahan ya, kemampuan kecerdasan buatan tidak akan pernah berubah selama programnya tidak diubah oleh programmer ya. Berbeda dengan kecerdasan alami ya, karena sifat manusia yang subjektif,
pelupa dan makin lama makin tua hingga kemampuan berpikirnya juga berkurang. Dan seiring bertambahnya waktu, kemampuan kecerdasan alami juga cenderung tidak permanen. Yang kedua, kecerdasan buatan itu mudah dipublikasi dan disebarkan ya. Contohnya di sini ya, misalkan saja pemerintah itu membutuhkan 10 orang pakar penyakit jantung nih untuk ditempatkan di seluruh Indonesia contohnya. Bayangkan kalau pemerintah itu harus menyekolahkan anak bangsa jumlah 10.000 orang ya, mulai dari SD sampai dengan spesialis jantung ya. Juga di waktunya juga cukup panjang ya, minimal 20 tahun, juga biayanya juga cukup tinggi ya, minimal satu orang 100 juta, maka untuk 10.000 orang biayanya ya diperkirakan 1 triliun. Belum lagi kalau nanti orangnya sekolahnya nunggak nih atau sekolahnya tidak lulus. Nah itu contohnya. Jadi kalau berbeda dengan kecerdasan buatan ya, pemerintah cukup membuat satu sistem pakar penyakit jantung dengan waktu lebih cepat dan biaya juga lebih murah. Proses duplikasi dan pendistribusinya juga bisa ke pelosok tanah air dengan sangat mudah. Terus yang ketiga lebih murah ya, lebih murah dibandingkan kecerdasan alami. Hal ini tergambar jelas ya, contohnya tadi di yang mudah diduplikasikan. Yang keempat ini kecerdasan buatan bersifat konsisten ya. Misalnya saja telah dibuat sistem pakar hakim pengadilan untuk kasus pidana nih contohnya ya. Jadi ya kalau tidak sesuai sistem ya tidak akan berjalan ya. Beda dengan kecerdasan alami. Ya, nanti kalau hakim bisa berubah menjadi hubungi aku kalau ingin menang ya sudah ya, hakim bisa kasarannya ya mohon maaf bisa di. Yang selanjutnya adalah dapat didokumentasikan. Dapat didokumentasikan di mana solusi dan keputusan yang dibuat oleh kecerdasan buatan dapat didokumentasikan dengan mudah karena disimpan di dalam hard disk ya, dan pencarian datanya relatif mudah dilacak. Sedangkan untuk kecerdasan alami hal ini sangat sulit dilakukan. Yang selanjutnya, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Tentu saja karena kecepatan berpikir dari sebuah proses jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan berpikir dari otak manusia. Itu tergantung juga prosesornya ya, tentunya begitu. Dibanding dengan kecerdasan alami di sini, kecerdasan alami itu lebih kreatif ya. Pengetahuan seseorang manusia selalu bertambah seiring dengan perkembangan waktu. Sifat bosan manusia pun mengakibatkan ya harus berpikir kreatif untuk mencari solusi-solusi terbaru. Ya, ini berbeda dengan kecerdasan buatan ya. Penambahan pengetahuan harus dilakukan pada sistem yang telah dibangun. Jadi kalau mau menambahkan ya harus membangun dari awal untuk kecerdasan buatan. Berbeda dengan kecerdasan alami ya, itu biasanya akan timbul tiba-tiba dan muncul tiba-tiba, apalagi kalau sudah kepepet. Yang kedua, pengalaman alami memungkinkan orang menggunakan kecerdasan alami mungkin orang menggunakan pengalaman secara langsung. Ya, sedangkan kecerdasan buatan harus bekerja dengan input simbolik. Ya. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas ya, dengan kecerdasan buatan yang sangat, sedangkan kecerdasan buatan ini sangat terbatas. Jadi pemikiran bisa berubah, bisa berkembang secara cepat dan luas. Nah, ini ada kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Ini komputasi kecerdasan buatan dan pemrograman konvensional ya. Pada umumnya pemrograman konvensional hanya diperuntukkan sebagai alat hitung ya, di mana sedangkan kecerdasan buatan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu ada beberapa perbedaan yang mendasar antara kecerdasan buatan dan
pemrograman konvensional. Nah, cukup mendasar di mana dapat dilihat di sini dimensinya untuk kecerdasan buatan ya, dari pemrosesan kecerdasan buatan itu mengandung konsep-konsep simbolik ya, menggunakan simbol, angka dan macam-macam. Untuk pemrograman konvensional itu bersifat algoritmik. Jadi ada gambaran-gambaran arah dan tujuan. Ada sifat inputnya di sini untuk kecerdasan buatan bisa tidak lengkap ya. Untuk pemrograman konvensional harus lengkap ya. Jadi kalau tidak lengkap ya tidak diproses, tidak bisa diprogram. Untuk pencarian ini untuk kecerdasan buatan kebanyakan bersifat heuristik ya, heuristik dengan nilai-nilai itu. Dan untuk konvensional biasanya disediakan pada algoritma, gambar, tujuan, gambarnya, arah-arah lalu lintasnya ya. Untuk dimensi keterangan di sini untuk kecerdasan buatan disediakan dan pemrograman konvensional biasanya tidak disediakan. Untuk fokusnya kecerdasan buatan itu untuk pengetahuan, untuk pemrograman konvensional adalah data dan informasi. Ya, struktur kontrol untuk kontrol dipisahkan dari pengetahuan. Untuk konvensional kontrol diintegrasi dengan informasi. Untuk sifat output ya di kecerdasan buatan ini bersifat kuantitatif, dan untuk kecerdasan pemrograman konvensional ini bersifat kualitatif. Untuk pemeliharaan dan update ya, untuk kecerdasan buatan relatif mudah, untuk konvensional itu relatif sulit ya, karena dibangun step by step. Terus untuk kemampuan penalaran di sini kecerdasan buatan cukup bisa bertambah, dan untuk pemrograman konvensional adalah tidak di sini sesuai dengan programmernya kalau mau nambah bisa bertambah, kalau tidak ya sudah cukup itu saja ya. Ini ada subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan ya. Ini biasanya persoalan-persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan ini makin lama makin berkembang ya, sehingga memungkinkan bagi kecerdasan buatan untuk merambah ke bidang ilmu yang lain. Hal ini disebabkan karakteristik cerdas sudah mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ya, disiplin ilmu dan teknologi. Contohnya di sini ada perkawinan antara psikologi dan kecerdasan buatan. Ini melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition and psychology linguistiknya. Dan perpaduan antara teknik elektro dengan kecerdasan buatan ini melahirkan berbagai ilmu baru di sini, seperti pengolahan citra, ada teori kendali, serta pengenalan pola dan robotika. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Ada sistem pendukung urusan dan sistem informasi manajemen. Ini hasil dari kontribusi dari kecerdasan buatan. Klasifikasi subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan ini didasarkan pada hasil perkawinan antara kecerdasan buatan dengan bidang ilmu lainnya. Jadi perkawinan antara substitut kecerdasan buatan dan ilmu-ilmu yang lain di sini. Contoh yang pertama adalah sistem pakar ya. Sistem pakar di sini adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seseorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Sistem pakar akan memberikan pemecahan suatu masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna ya, dengan bantuan sistem. Dengan bantuan sistem pakar ini, seseorang yang bukan pakar atau ahli dapat menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar. Ini terus yang kedua ada pengolahan bahasa alami. Di sini pengolahan bahasa alami di sini adalah pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia. Pada prinsipnya bahasa alami adalah suatu bentuk representasi dari suatu pesan yang dikemukakan antar manusia. Nah, contohnya di sini adalah Google Translate ya. Di sini ada text to speech ya, text to speech. Terus sudah ada alat bantu membaca untuk tunanetra ya, dari omongan nanti dirubah menjadi sebuah teks. Yang kedua di sini ada
pengenalan ucapan ya, atau speech recognition ya, pengenalan ucapan atau yang sering disebut dengan automatic speech recognition adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan ya, berupa kata yang diucapkan. Contohnya adalah telepon ya, untuk penderita bisu tuli ya, dari omongan itu menjadi teks, atau sebaliknya dari suara menjadi teks. Contoh yang selanjutnya adalah robotika dan sistem sensor. Robotika adalah ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa robot dan desain manufaktur aplikasi dan disposisi struktural. Robotika ini berhubungan dengan elektronik, mekanik, dan perangkat lunak. Atau ini nanti juga ada suatu sub ilmu lagi yang namanya mekatronika di sini ya, yang penggabungan antara mekanik, elektronik, dan informatika. Ini secara terminologi, arti yang paling tepat dengan istilah robot adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Jadi robot di sini adalah mesin yang mampu melaksanakan fungsi fisik manusia secara terbatas. Nah, agar bisa menggunakan software intelijen, robot harus bisa menerima input lingkungannya. Ini berarti ya harus menggunakan sensor untuk mendeteksi posisi yang ada di sekitarnya. Nah, robot. Dan kawan, nanti juga akan kita bahas robotika ini ya di setelah UTS ya, untuk robotika di sini. Yang selanjutnya adalah computer vision. Computer vision di sini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati dan diobservasi. Di sini computer vision mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar objek tampak melalui komputer dan mendeskripsinya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya di sini ya dari citra ya, citra di sini outputnya adalah sebuah informasi. Terus yang selanjutnya adalah intelijen komputer aditnya, di mana komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Oke, yang terakhir di sini adalah game playing. Game playing di mana dalam kamus bahasa Indonesia game adalah permainan atau kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain sekaligus menentukan permainan. Oke, ini adalah disiplin ilmu dalam kecerdasan buatan. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa bisa dilanjutkan melalui forum diskusi ya. Oke, untuk tugas pertama kita silahkan kalian cari jurnal tentang AI dan silahkan kalian resume. Nanti dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini atau setelah pertemuan yang kedua ini. Oke. Saya kira itu untuk pertemuan kedua kita. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.